Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat semua ya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari urgensi dari mempelajari hukum Islam. Ada yang tahu apa sebenarnya tujuan kita mempelajari hukum Islam? Pak, kenapa kita penting untuk mempelajari mengenai ilmu waris ini? Karena jika seseorang tidak mengetahui tentang ilmu waris ini, maka suatu keluarga akan pasti mengalami permasalahan ketika pembagian harta. Bagus. Ada yang lain? Saya Pak, Ya. saya setuju dengan apa yang dikatakan saudari tadi, karena memang di Al-Quran saja Allah sudah mengatur dan menjelaskan apa itu hak waris, cara pembagiannya, dan memang ini bukan masalah yang sepele Pak. Bagus. Yang lain? Ya. Pak, kalau menurut saya Pak ya, ilmu waris itu penting karena ilmu waris dapat mencegah konflik dan juga termasuk perintah Allah. Terus memahami juga itu ibadah. Apa itu ibadah? Kalian sudah bagus dalam jawab. Itu kita perlu lebih lagi untuk menggalinya lebih dalam. Nah, untuk itu saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di kelompok mendiskusikan sumber-sumber baik dari Al-Quran dan Hadis yang membahas terkait dengan waris Islam. Ya, silakan kalian diskusikan. 1 hour later. Sudah selesai diskusinya? Baik, sekarang coba kelompok 1 mempresentasikan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari paparan yang kami dapat itu memperoleh kesimpulan bahwa di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 itu menyebutkan pembagian harta untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Menariknya Allah langsung menyebutkan bahwa pembagian harta anak laki-laki itu 2 kali lipat dari anak perempuan. Seperti itu Bapak. Sekian, terima kasih. Ingin menambahkan materi yang disampaikan oleh kelompok 1, kami mendapatkan materi baru bahwasanya di ayat 12 juga dijelaskan bahwa pasangan seperti suami dan istri juga dapat bagian besar dalam hak waris tersebut Pak. Yang artinya Islam juga mengatur bukan dari hanya garis keturunannya saja Pak. Misalnya dari Pak. Ya Pak. Ya. Dari hadis yang dipelajari, di sini ada perintah yang jelas agar ilmu itu diajarkan. Bahkan ilmu ini bisa bilang kalau misalnya tidak diajarkan Pak. Poin-poin yang kalian utarakan tadi sudah sangat tepat. Kita bisa mengetahui dari diskusi tadi bahwa waris tidak hanya berbicara tentang distribusi harta, tapi juga terikat dengan sisi spiritualitas. Itulah mengapa faraid adalah suatu ilmu yang harus kita pahami karena merupakan suatu bagian dari ajaran wahyu. Dalam konteks sosial, kita sering menemukan konflik-konflik yang disebabkan oleh sengketa waris. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk mencegah konflik-konflik tersebut, kita perlu memahami ilmu faraid atau ilmu kewarisan dengan baik dan benar. Untuk itu, minggu depan saya ingin kalian mencari berbagai masalah tentang sengketa konflik waris. Untuk tugas minggu depan ya. Nanti kalian sudah tahu, karena kita sudah tahu tadi kan mengapa kita belajar waris, maka kita perlu lebih dalam lagi untuk mengetahui berapa bagian-bagian waris itu. Sudah ya? Meanwhile, Dari diskusi kita tadi, bahwa ilmu faraid merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki legitimasi langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan rinci tentang bagian-bagian waris yang wajib diberikan kepada ahli waris. Tidak ada bagian syariat lain yang dijelaskan secara lebih rinci dan spesifik
dalam Al-Quran selain pembagian waris ini. Tentunya hal ini menunjukkan betapa serius dan pentingnya persoalan warisan dalam Islam. Dalam prakteknya, ilmu faraid tidak hanya berbicara mengenai angka atau hitungan semata, tapi juga mencerminkan keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan kesinambungan sistem keluarga. Ilmu ini juga menjadi media untuk menjaga kerukunan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan agar tidak terjadi konflik, atau yang sering terjadi perebutan harta yang pada akhirnya bisa merusak hubungan darah dan persaudaraan. Untuk memahami ilmu faraid tentunya kita perlu menguasai beberapa konsep dasar. Di antaranya adalah pengenalan terhadap istilah-istilah kunci seperti asobah, zawil furud, mahjub, dan taksib. Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah bagian-bagian tertentu diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak pasti atau zawil furud. Contoh, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan ayah. Sedangkan zawil furud adalah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, seperti setengah, seperempat, seperenam, dan sebagainya. Kemudian konsep mahjub, yang berarti terhalangnya seseorang dari menerima warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kepada mayit atau memiliki derajat yang lebih kuat. Contohnya saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan warisan jika ayah masih hidup. Nah, setelah kita memahami istilah dasar tersebut, kita juga perlu memahami siapa saja yang bisa menjadi ahli waris. Dalam ilmu faraid, ahli waris terdiri dari 3 kategori utama. Pertama, karena hubungan nasab, karena hubungan pernikahan, dan karena hubungan wala. Ahli waris karena nasab mencakup ayah, ibu, anak, cucu, saudara, dan sebagainya. Hubungan ini bersifat langsung dan memiliki prioritas tinggi. Kategori kedua adalah hubungan karena pernikahan, seperti suami dan istri. Dalam hal ini, meskipun suami istri tidak memiliki hubungan darah, namun ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri dalam Islam tentunya memberikan mereka hak waris. Yang terakhir adalah ahli waris karena wala, yaitu perbudakan yang dimerdekakan. Ahli waris dalam kategori wala pada konteks kontemporer sekarang sudah tidak relevan karena perbudakan sudah tidak lagi dikenal secara hukum. Kemudian penting juga untuk kita bahas mengenai faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Dalam hal ini ada 3 sebab utama: pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, dan status sebagai budak. Seseorang yang membunuh pewarisnya secara sengaja, menurut mayoritas ulama, tidak berhak menerima warisan. Hal ini adalah bentuk hukuman moral dan sosial agar tidak terjadi pembunuhan dengan motif ekonomi. Selain itu, perbedaan agama juga menjadi penghalang. Menurut jumhur ulama, muslim tidak mewarisi dari non-muslim, dan sebaliknya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak mewarisi seorang muslim dari orang kafir dan tidak pula orang kafir dari orang muslim. Dalam konteks pembelajaran faraid di zaman sekarang, kita juga perlu mengintegrasikan pendekatan-pendekatan kontemporer. Misalnya, pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi perangkat lunak untuk menghitung bagian waris secara cepat dan akurat. Akan tetapi, kecanggihan alat hitung tidak akan bermakna jika tidak memahami prinsip-prinsip teologis dan hukum di balik pembagian tersebut. Oleh karenanya, kombinasi antara pemahaman teoritis, kemampuan analisis kasus, dan penguasaan alat bantu sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar ilmu faraid. Pada akhirnya penting untuk kita pahami bahwa dalam masyarakat muslim kontemporer, terjadi berbagai tantangan dalam penerapan hukum waris Islam. Banyak keluarga yang lebih memilih membagi warisan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa memperhatikan ketentuan syariah. Bahkan ada pula yang hanya membagi warisan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak diberikan bagian sama sekali. Fenomena ini terjadi karena 2 faktor utama.
ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam, dan dominasi nilai-nilai patriarki dalam struktur sosial. Padahal Islam sangat tegas dalam memberi hak kepada perempuan untuk menerima warisan. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa ilmu faraid adalah cerminan dari kesempurnaan Islam dalam mengatur kehidupan manusia, bahkan sampai pada aspek harta setelah kematian. Ilmu ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah ritual, tapi juga sistem hukum dan sosial yang kompleks. Penting bagi setiap muslim, khususnya mahasiswa syariah, untuk memahami, menguasai, dan mengamalkan ilmu ini secara tepat. Nice. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Semoga kita mendapatkan pengetahuan baru dari diskusi yang kita lakukan barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.